Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufia Uliatri Silvia dari Prodi Agroekoteknologi B dengan NIM 200311100059. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya lahan yang dikaitkan dengan aspek sosial dan ekonomi. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional, kita dihadapkan pada dua aspek, yaitu yang pertama aspek konsumsi dan aspek produksi. Aspek konsumsi terkait dengan laju pertambahan penduduk yang cepat, sekitar 2% per tahun. Sedangkan pada aspek produksi lebih dihadapkan pada masalah ketersediaan lahan, terutama akibat alih fungsi sawah ke non-pertanian. Apabila konversi lahan tersebut tidak dapat ditangani, maka akan mengancam sistem pangan nasional. Itu semua dapat ditangani dari aspek konsumsi sendiri, meliputi diversifikasi pangan, sehingga konsumsi pangan tidak hanya tergantung pada beras. Yang kedua, pemanfaatan lahan rawa. Yang ketiga, lahan kering yang sesuai untuk pengembangan tanaman pangan, serta upaya peningkatan produktivitas melalui inovasi teknologi. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, banyak sekali isu atau permasalahan yang dihadapi, meliputi aspek sumber daya tanah, air, dan perpupukan, lahan terdegradasi, dan pencemaran, pengelolaan sumber daya lahan rawa, dan pengelolaan sumber daya air yang terbatas. Teknologi unggulan sumber daya lahan yang meliputi teknologi mendukung pemanfaatan lahan rawa, teknologi penurunan pencemaran lingkungan, teknologi untuk meningkatkan produktivitas usaha tani, teknologi antisipasi perubahan iklim, dan peta sumber daya lahan pertanian yang telah menunjukkan dampak awal atau initial impact yang positif. Dampak tersebut dalam bentuk penyebaran dan aplikasi teknologi tersebut oleh petani di wilayah dam farm dan wilayah pengembangan. Ada beberapa inovasi dalam teknologi hasil pengembangan BBSDLP di beberapa wilayah telah menunjukkan nilai tambah atau nilai indeks efisiensi teknis dalam bentuk meningkatkan produktivitas hasil sekitar 30% atau mengefisiensikan penggunaan input produksi, khususnya dalam penggunaan pupuk kimia N dan P. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut sehingga akan diketahui secara akurat berapa dampak potensial atau sering disebut potensial impact jika teknologi hasil penelitian tersebut diaplikasikan di lahan existing dan lahan pengembangan inovasi yang diperlukan. Selain itu juga ada beberapa inovasi teknologi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian yang dihasilkan. Seperti contohnya yang dihasilkan oleh Balai Penelitian Tanah sebagai lembaga penelitian di bawah koordinasi Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian. Untuk inovasinya dapat berupa contohnya membuat pupuk hayati reduksi emisi metana, pupuk hayati blue green atau disingkat dengan BGA, atau sianobakteri. Selain itu juga dapat membuat pupuk hayati lahan salin atau pupuk hayati dari daun-daunan kering. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.